itu kan sangat tergantung kepada apa yang dilakukan pada hari ini dan hari kemarin. Saya kira itu sudah menjadi satu catatan dalam perjalanan kehidupan. Kita bisa melihat selama 10 tahun, ya, 10 tahun Presiden Joko Mulyono, Pak Joko Widodo, itu kan pembengkakan hutang, ya. Jadi penambahan hutang yang sangat fantastik, dan itu buahnya adalah beban bagi generasi yang akan datang, dan juga beban bagi pemerintahan yang baru. Nah, jadi catatan yang paling luar biasa itu adalah bagaimana hutang yang fantastik itu, yang pertambahannya adalah 300-400% dari periode yang sebelumnya, dan akumulasinya itu sekarang sudah mendekati 9.000 triliun. Nah, ini kan angkanya, ya, dan kita melihat faktanya adalah bahwa hari ini bagaimana kehidupan ekonomi, beban masyarakat itu semakin terasa, yaitu dengan apa yang sedang diributkan, ya, tentang penaikan pajak PPN 12%. Nah, itu pasti beban, ya, pasti membebani kehidupan masyarakat, sementara daya beli masyarakat itu semakin boleh katakan melemah lah, ya. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Edisi spesial akhir tahun. Just Talk, Justice Talk Show, bincang keadilan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Menuju tahun baru 2025, kita akan coba ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Dr. MS Kaban. Pak Kaban, beberapa jam lagi kita tinggalkan 2024, hiruk pikuk 2024 ke 2025. Tahun baru yang presidennya juga baru. Apa catatan Pak Kaban seputar keadilan politik, ekonomi, hukum? Intinya adalah catatan keadilan selama tahun 2024 ini. Ya, terima kasih Bung Hadi. Alhamdulillah kita akan memasuki tahun 2025, meninggalkan tahun 2024, ya. Jadi ini sesuai dengan proses sunatullah, proses hukum kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pergantian musim, ya, pergantian zaman, pergantian kekuasaan, dan juga bagaimana peradaban yang akan terwujud. Tapi apa yang akan kita nikmati itu kan sangat tergantung kepada apa yang dilakukan pada hari ini dan hari kemarin. Saya kira itu sudah menjadi satu catatan dalam perjalanan kehidupan. Kita bisa melihat selama 10 tahun, ya, 10 tahun Presiden Joko Mulyono, Pak Joko Widodo, itu kan pembengkakan hutang, ya. Jadi penambahan hutang yang sangat fantastik, dan itu buahnya adalah beban bagi generasi yang akan datang, dan juga beban bagi pemerintahan yang baru. Nah, jadi catatan yang paling luar biasa itu adalah bagaimana hutang yang fantastik itu, yang pertambahannya adalah 300-400% dari periode yang
sebelumnya, dan akumulasinya itu sekarang sudah mendekati 9.000 triliun. Nah, ini kan angkanya, ya, dan kita melihat faktanya adalah bahwa hari ini bagaimana kehidupan ekonomi, beban masyarakat itu semakin terasa, yaitu dengan apa yang sedang diributkan, ya, tentang penaikan pajak PPN 12%. Nah, itu pasti beban, ya, pasti membebani kehidupan masyarakat, sementara daya beli masyarakat itu semakin boleh katakan Menurun lah ya. Nah, kemudian begitu juga kita melihat catatan-catatan bagaimana penguasaan, ya, sumber-sumber daya alam, penguasaan lahan yang semakin hari semakin timpang, ya. Jadi terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa dalam proses penguasaan lahan ini. Dan dari segi misalnya sektor pertambangan, amanat konstitusi itu jelas adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi hari ini faktanya, nyatanya, rakyat tidak semakin makmur. Yang terjadi adalah terjadi semacam aglomerasi, terjadi penumpukan, pengumpulan, terjadi penggelembungan kelompok-kelompok tertentu yang mungkin dikatakan sebagai kaum oligar ini. Nah, jadi apakah kita merdeka itu, ya, untuk para oligar, kaum oligar ini? Kapan rakyat itu mereka menikmati hasil-hasil kemerdekaan sesuai dengan amanat konstitusi? Nah, kemudian bagaimana suasana kita, misalnya dalam beberapa minggu setelah presiden terpilih. Jadi tadi saya mengatakan bagaimana beban hutang dan implikasinya terhadap kewajiban negara, dan kemudian bagaimana beban terhadap masyarakat, terhadap daya beli, ya, dan kemudian juga ketimpangan tadi. Nah, jadi dengan pemimpin baru, dengan presiden baru, ini adalah harapan. Ada harapan, jadi siapapun pemimpin baru, dia menjadi sebuah harapan, ada perubahan. Tapi tadi di awal saya mengatakan, ya, bahwa apa yang akan terjadi besok itu sangat tergantung apa yang dikerjakan pada hari ini, ya. Jadi besok itu apa yang dikerjakan selama 10 tahun ini? Pertanyaannya adalah, apakah melanjutkan yang 10 tahun yang terus-menerus membebani masyarakat, atau ada satu format baru yang memberikan harapan terhadap masyarakat? Nah, kalau itu pertanyaannya, ya, apa namanya itu, secercah, ya, harapan itu muncul ketika presiden berpidato, dia mengatakan akan mengejar kemanapun para pelaku korupsi itu, ya kan? Kemudian bagaimana dia meminta persoalan narkotik, ya, persoalan narkotik itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Begitu juga terhadap judi online. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan harapan, ya. Nah, tetapi, ya, apa yang terjadi di PIK, ya, PSN, PIK 2, dan apa yang jadi di Rempang, nah, ini satu situasi yang sebenarnya juga akan menjadi pertanyaan. Jadi kalau itu mau dijadikan sebagai catatan, apakah masih melanjutkan PSN, ya, yang bertebaran di seluruh Indonesia, yang itu hanya memperkaya sekelompok kaum oligark, dan kemudian itu memberikan ancaman terhadap masa depan negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah itu mau diteruskan? Karena potensi konflik horizontal, ya, dari PSN ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi di PSN PIK 2 dengan para ulama-ulama juga sudah memberikan sikap, dan kemudian bagaimana permainan
unsur-unsur birokrasi dan aparatur sipil negara dan sebagainya dengan katakanlah kelompok-kelompok yang melakukan pressure terhadap masyarakat, dan itu menjadi sebuah kecemasan. Jadi satu sisi ada harapan, tapi bagaimana ya tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang betul-betul menimbulkan persoalan sosial, ya. Karena apa yang terjadi di peak ini, jangan kita melihat itu hanya hari ini, tapi lihat implikasinya ke depan, bahwa terjadi ketimpangan pemilikan yang sangat luar biasa, dan sekelompok etnis tertentu yang menggusur kaum pribumi. Ini menurut saya sangat menjadi catatan penting. Ini harus dihentikan, harus di-stop, ya. Jadi tidak perlu ada kompromi terhadap hal-hal seperti itu kalau kita memberikan catatan-catatan tadi, ya. Itu akhirnya catatan buruk capaian ekonomi kita yang Anda sebutkan tadi, yang ditandai dengan melambungnya hutang kita. Kalau dalam nilai rapot rentang 1 sampai 10, catatan tahun 2024 yang hanya 2 bulan terakhir sudah tidak dipimpin Pak Jokowi, kira-kira nilai rapotnya berapa ini? Saya kira gini, bahwa Presiden terpilih PS08 itu boleh dikatakan dia sebetulnya belum melakukan langkah, ya, belum mengambil langkah tindakan kebijakan yang signifikan, ya. Karena apa yang terjadi hari ini adalah perbuatan yang saya bilang tadi, apakah Joko Widodo, Pak Jokowi Mulyono itu gitu kan apa. Jadi ini semua adalah perbuatan dia, kebijakan dia, yang menurut saya tidak bisa dibebankan ke PS08. Jadi PS08 harus merumuskan bagaimana dia mengambil solusi, ya, Tahun 2025 yang akan datang ini, gitu ya. Jadi apa solusi yang dia ambil, ya, terhadap apa yang dia sudah sebutkan, katakanlah judi online, ya kan? Apa kebijakan yang signifikan, ya kan, yang betul-betul mengikis habis judi online ini. Jadi bukan hanya sekedar judinya berhenti, tapi bagaimana mendisiplinkan semua yang terlibat di situ. mendisiplinkan aparatur negara. Bagaimana sistem komando itu betul-betul jalan, sehingga semua institusi yang terlibat, ya, itu mesti ada konsekuensinya. Rapot Pak Prabowo belum layak untuk diisi sekarang. Belum, karena belum 1 semester. Dia sekolah belum 1 semester. Hari belum 1 semester, gitu kan. Jadi ini kan masih yang kemarin, ya gitu. Jadi saya melihat bahwa keinginannya sudah nampak dari ketika mengatakan basmi judi. Oh, saya kira itu menimbulkan sebuah harapan luar biasa. Narkotik, ya kan? Walaupun narkotik ini makin dibasmi kok jumlahnya makin besar, angka-angka penyeludupannya ini agak ada keanehan juga. Begitu juga misalnya dengan langkah-langkah misalnya pendisiplinan, ya, pendisiplinan pemanfaatan lahan-lahan negara yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, ya, seperti misalnya area-area yang disebut berjuta-juta hektar lahan negara yang ada perkebunannya tapi tidak jelas kontribusinya. Anda ingin menyebut buruknya catatan pertumbuhan ekonomi kita, keadaan ekonomi kita, ini berkaitan erat dengan buruknya kebijakan politik dan hukum kita? Oh, pasti, itu jelas. Jadi persoalan law enforcement, ya, persoalan law enforcement kita harus akui betapa buruknya. Ya, contoh, ya kan, kerugian 300 sekian triliun, hukumannya hanya 6,5 tahun, kerugiannya 200 miliar, ya kan. Tapi ada yang dikatakan sekian triliun, tapi kemudian hanya sekian, hanya 2, sekian triliun misalnya kan. Lagi-lagi paradoks, ya. Jadi semua ini jadi proses penegakan hukum kita itu
Belum lagi di sektor-sektor lain, misalnya banyak kasus-kasus ya di Sumatera Selatan misalnya, rebutan tambang misalnya melibatkan aparat-aparat negara gitu. Nah, jadi ini bagaimana mendisiplinkan semua ini sehingga beban rakyat tidak terlalu sedemikian rupa. Lalu bagaimana penerimaan negara itu tidak harus menaikkan pajak seperti apa yang terjadi sekarang ini. Jadi banyak pertanyaan yang memang masyarakat satu sisi berharap, tapi di sisi lain memang belum terlihat ada satu sistem komando penyelenggaraan pemerintah yang memiliki arah yang betul-betul dirasakan perubahannya itu di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Tapi saya mengatakan tadi ini belum 1 semester. Gitu. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, dalam 2 bulan ini, Pak Kaban, ini kan belum Anda sebutkan, belum melihat langkah-langkah signifikan. Bahasa gampangnya, belum ada tanda-tanda perubahan. Belum ada tanda-tanda perubahan. Masyarakat masih bertanya-tanya, masih berharap. Anda masih optimis Presiden baru kita di tahun 2025 ini speednya akan lebih kencang lagi? Ya, begini, kalau dilihat dari konsistensi, ya saya ngelihat dari konsistensi statement, ya jadi saya melihat konsistensi statement Presiden ini, PS08 ini sejak dia dilantik, kemudian dia hadir di banyak forum-forum internasional dengan variasi bahasa, kalimat, tapi substansinya konsisten. Bahwa dia ingin melakukan sesuatu. Nah, tapi kan publik nggak mau juga sekedar speak. Nah, jadi gini, tadi saya mengatakan bahwa hari ini harapan itu tertumpu kepada beliau. Karena pidatonya itu konsisten, ya pidatonya saya katakan dari sisi pidato konsisten gitu kan. Yang ditunggu sekarang ini adalah bagaimana implementasi, ya WON. Nah, jadi WON yang sudah dirumuskan tadi bagaimana itu, misalnya Bappenas merumuskan, bagaimana Kumham mengimplementasikan, bagaimana Jaksa Agung bisa mewujudkan. Bagaimana polisi konsisten melaksanakan itu, dan juga jangan lupa bahwa hakim-hakim, ya. Jadi ini kalau tidak bersifat menyeluruh, Bung Adi, ya, kalau dia tidak bersifat menyeluruh, tidak integrated semua terhadap apa yang diinginkan Presiden, ya ini akan orang bilang nanti itu tadi bahasa yang sekarang banyak dikutip, omon-omon gitu ya. Tapi saya masih tetap memberikan prasangka baik, ya. Karena belum 1 semester, ya kan. Jadi ini mungkin masih masa ospek atau masih masa pengenalan kampus dulu gitu kan. Nah, karena menteri-menteri juga sama kan, banyak yang nomenklaturnya, anggarannya belum dan sebagainya. Tapi persoalan yang disampaikan itu sudah memberikan harapan. Nah, itu loh. Jadi harapan tentang pemberantasan judi, narkotik, kemudian korupsi dan sebagainya. Ini saya lihat ada bahasa yang konsisten. Nah, oleh karena itu kita merasa bahwa secercah harapan itu mudah-mudahan tidak berubah. Nah, tidak berubah menjadi hanya sekedar omongan, karena apapun yang diinginkan Presiden, pelaksananya adalah pembantu-pembantu Presiden. Nah, bagaimana pembantu-pembantu Presiden ini bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Nah, walaupun Bung Adi, saya memberikan catatan karena kabinet ini kan merangkul semua dan kemudian seperti tercampur, ya. Jadi antara yang ingin berbuat yang sebaik-baiknya untuk bangsa ini, ada juga yang bagaimana aku selamat, ya kan, dari safety player dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi inilah yang mungkin ya kita lihat ya, bahasa beliau kemarin itu, kalian yang ngambil-ngambil itu balikin, ya kan, balikinlah itu, ya, kalau nggak kita kejar, gitu. Ini kan perlu ada sebuah strategi implementasi. Ada 2 hal di 2 bulan terakhir ini
di penghujung tahun 2024. Pertama, publik mendengar soal perubahan kepala daerah akan dikembalikan dipilih oleh DPRD, dan itu mendapat respon dari para elit politik. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan kelangsungan hidup rakyat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penegakan hukum. Publik menilai ini bukan keadaan penegakan hukum, tapi sekedar pertempuran, lagi-lagi pertempuran kekuasaan politik. Ya. Jadi gini Bung Adi, jadi kalau temanya itu adalah bagaimana ke depan untuk memilih bupati dan gubernur melalui perwakilan, ya saya menilai bahwa ini adalah sebuah langkah bagaimana supaya masyarakat itu, jadi kita suka nggak suka ya, terhadap apa yang terjadi sekarang itu dengan pemilihan itu fragmentasi masyarakat itu terbelah-belah, dan kemudian nuansa apa yang disebutkan hari ini dengan jual beli suara, dan kemudian ada suara-suara yang hilang, puluhan juta suara yang hilang gitu. Nah, jadi ini harusnya jadi pertimbangan semuanya, walaupun ya ini kan dulu sudah pernah terjadi ya. Kita tidak melihat ini apakah orde baru atau orde lama, tapi kita harus merumuskan bagaimana ya perwakilan itu bisa memilih kepala-kepala daerah sehingga waktu lebih boleh dikatakan waktunya lebih hemat, dan kemudian juga biaya-biaya yang tidak harusnya terjadi bisa dicegah, dan pengontrolan jual beli suara itu jauh lebih mudah melalui perwakilan itu dibandingkan dengan apa yang terjadi pada sekarang ini pemilihan langsung ya. Tentu ini pasti pro kontra. Tapi kalau kita berpikir ambil kemaslahatan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa, saya pikir format demokrasi di dunia ini memang bermacam-macam. Kenapa Anda melihatnya Pak Prabowo, Pak Presiden, kenapa tidak langsung saja misalnya menyuarakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli misalnya? Iya, jadi begini, saya mengatakan tetap berprasangka baik karena beliau itu sejak muda, ya, kemudian karir militernya, dan kemudian banyak buku yang dia baca, jadi artinya memiliki ya kemampuan melakukan pembandingan, ya bagaimana proses penegakan demokrasi itu gitu. Nah, jadi dengan pelajaran selama 20 tahun kita mereformasi ini, ternyata ya kan faktanya kan kita lihat bagaimana suasana demokrasi kita, ya bagaimana suasana demokrasi kita dari hari ke hari. Kecenderungan tidak membuat kita semakin solid karena semua pasang kuda-kuda. Kemudian juga itu tadi bagaimana resources kita, sumber-sumber daya kita yang kemudian itu semacam tergadai. Nah, ini kan harus di stop. Ya, harus di stop. Jadi kita harus melihatnya integrated dari berbagai macam aspek, tidak hanya semata-mata proses demokrasinya saja gitu. Ya. Nah, karena kita ini antara Jakarta dengan luar Jakarta itu sangat berbeda-beda. Ini kan juga agak unik juga, ya kan? Contoh juga misalnya kan, apa bedanya Jakarta hari ini dengan Sumatera Utara? Ya, bagaimana nanti kalau daerah-daerah itu minta semua daerah khusus? Ya, jadi kita kembali ke dalam format kita nawa itu mendirikan republik ini, ya kan? Nah, dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh PS08, dengan bicara dengan pimpinan-pimpinan partai politik, ya karena hari ini kan partai politik itu menentu, ya kan, menentukan semuanya. Nah, jadi mereka harus terlibat. Masih juga
gagasannya, apa yang disampaikan ke partai-partai politik ini masih parsial, tidak menyeluruh, tidak integrated seperti Anda sampaikan tadi. Inilah yang harus dilakukan semacam kajian-kajian strategis, kajian-kajian akademik untuk kepentingan NKRI ke depan. Karena saya sangat khawatir, ya, jika langkah-langkah 10 tahun yang dibuat oleh Joko Mulyono ini dibiarin, ya, tidak mendahului takdir Tuhan, itu memberikan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu harus diingat, gitu. Termasuk tebang pilih soal penegakan hukum? Iya, itu diantaranya. Ya, jadi kita ingin bagaimana kalau katakanlah kerugian negara, dengan kerugian negara. Nah, bagaimana kerugian negara itu kembali ke negara? Ya, dihukum orang itu katakanlah 100 tahun, ya, tapi uang negara nggak kembali, untuk apa? Ya, dia 100 tahun dalam penjara kan malah dibiayai negara lagi. Rugi 2 kali ya. Jadi kembalikan uang negara itu. Apa yang menjadi catatan khusus sehingga Anda optimis, masih tetap optimis dengan Pak Prabowo? Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa beliau di banyak forum dalam negeri maupun luar negeri, dia konsisten dengan gagasan. Jadi apa yang dia pidatokan itu konsisten. Jadi disitulah kita punya harapan. Nah, tinggal saya katakan tadi, bagaimana strategi implementasinya dalam satu organisasi pemerintahan yang seiring sejalan, satu komando, dan kemudian ada target yang ingin dicapai. Ya, contoh, misalnya mau mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, katakanlah gitu, ya kan? Nah, yang tumbuh ini siapa? Ya, yang 8% itu ekonomi siapa yang tumbuh? Nah, selama ini kan kita mengatakan pertumbuhan 5%, yang tumbuh itu ekonomi siapa? Kan orang bilang oligarki. Nah, apakah 8% itu menumbuhkan 8% pertumbuhan ekonomi kaum oligark? Gitu. Baik, Pak Kaban, terima kasih. Kita tetap optimis. Pak Prabowo sesuai dengan konsistensinya menyampaikan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, tak hanya di dalam negeri juga di luar negeri. Ya, tapi yang pasti kan itu belum 1 semester. Belum 1 semester ya, masih kita tunggu. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya di tahun depan, karena sesaat lagi dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2025 Indonesia akan kembali bangkit bersama presiden baru di tahun baru 2025. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.